Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Pak Jimmy Matematika Ngawi. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar penulisan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Misalkan kalau kita menghitung perkalian bilangan yang besar, saya ambil contoh 8 juta, 8 miliar maksud saya ya, dikalikan dengan 200 juta. Ini menggunakan kalkulator saintifik, maka hasilnya di layar kalkulator itu akan muncul 1,6 E ditambah 18. Nah, di sini ada penulisan menggunakan E. Nah, ini maksudnya apa? Atau mungkin juga ini ya, sambil contoh lagi 0,0000125 dibagi dengan 80 juta. Menggunakan kalkulator, maka di layarnya juga akan muncul penulisan menggunakan E. Ini maksudnya apa? Nah, ini berhubungan dengan penulisan notasi ilmiah dengan bentuk baku. Mari kita bahas pembahasannya bagaimana caranya menulis bilangan-bilangan itu dalam bentuk notasi ilmiah. Jangan lupa anak-anak untuk like, subscribe-nya di channel YouTube Pak Jimmy agar anak-anak tidak ketinggalan dari video-video pembahasan atau materi tentang matematika ini. Baik, mari kita bahas mengenai penulisan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Penulisan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku ini ada ketentuannya ya, anak-anak ya. Jadi kalau ada suatu bilangan dinyatakan dalam bentuk baku, maka penulisannya harus dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Di mana A-nya itu adalah bilangan di antara 1 sampai 10. Dengan N adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa bulat positif, bisa bulat negatif. Nah, bagaimana caranya penulisannya? Pangkatnya menjadi bulat positif, pangkatnya menjadi bulat negatif. Bagaimana? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apabila bilangannya itu lebih dari 10. Kalau bilangannya lebih dari 10, maka N-nya atau bilangan pada pangkatnya itu adalah bulat positif. Kita ambil contoh, misalkan contoh yang pertama adalah 725 juta, ini adalah bilangan yang lebih dari 10. Nah, bagaimana mengubah ke dalam bentuk notasi ilmiah? Berarti nanti hanya kita ambil antara 1 sampai 10, berarti itu 7,25. Kita ambilkan dari angka-angka penyusun dari bilangan 725 juta, berarti 7,25. Kemudian dikali 10 pangkat berapa? Nah, di sini komanya posisinya di antara 7 dan 2, maka yang koma semula itu posisinya di terakhir ini kita geser ke kiri. Nah, kita geser kiri, ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 langkah atau koma ke kiri, atau kita bisa menghitung 8 angka mulai dari kanan sampai berhenti di 2. Berarti ada 8 angka juga, sehingga hasilnya adalah 7,25 kali 10 pangkat 8. Kemudian contoh yang kedua, 146.700. Dengan cara yang sama, hanya kita pilih menjadi 1,467 kali berapa? Kita geser ya dari kanan ke kiri. Itu sudah ada 5 langkah sampai di sini, atau juga bisa kita hitung itu ada 8 angka mulai dari 0 yang paling kanan sampai 4 ini. Berarti 1,467 kali 10 dipangkatkan 5. Nah, bentuk ini bisa dibulatkan. Misalkan kita ambil contoh dibulatkan di 2 tempat desimal, maka menjadi 1,47 kali 10 pangkat 5. Pembulatan 2 desimal. Contoh yang ketiga ya. Ini bilangan yang besar. Bagaimana caranya untuk mengubahnya? Nah, dengan cara yang seperti nomor 1 dan 2, berarti A-nya kita ambil 7,43, kita bulatkan langsung 2 desimal, kalinya 10 pangkat berapa? Cukup kita hitung bilangan dari kanan ini sampai berhenti di 4 ini ada berapa angka ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 7,43 kali 10 pangkat 13. Maka bisa kita simpulkan
Untuk bilangan lebih dari 10, berarti ini caranya dengan menggeser dari kanan ke kiri. Nah, dari menggeser komanya dari kanan ke kiri, ini menunjukkan bahwa nanti pangkatnya merupakan pangkat bulat positif. Kemudian yang berikutnya yaitu apabila bilangannya antara 0 dan 1. Berarti bilangan antara 0 dan 1 itu bilangan desimal 0, maka bilangan pangkatnya nanti berupa bilangan bulat negatif. Kita ambil contoh yang pertama adalah 0,000953. Bagaimana untuk mengubah ke dalam bentuk penulisan ilmiah? Berarti A-nya kita pilih 9,53. Nah, kita kalikan berapa? 10 pangkat berapa? Dari koma yang semula ini kita geser di antara 9 dan 5. Berarti mengalami penggeseran ke arah kanan. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah koma ke kanan. Atau bisa juga kita hitung angka nolnya. Mulai dari paling kiri ini. Paling kiri sampai 0 yang terakhir. Nah, jadi ada 5 juga 5 angka 0. Berarti penulisan bentuk ilmiahnya, bentuk bakunya adalah kali 10 pangkat negatif 5. Yang nomor 2 ya, sama. Ini berarti caranya kita buat A-nya adalah 2,25. Nah, kita geser dari nolnya ini di sini, berarti kita geser ada 3 langkah atau 3 angka nolnya, berarti 10 pangkat negatif 3. Kemudian satu lagi ini. Ya, banyak angkanya ya. Ini langsung kita hitung angka nolnya mulai dari paling kiri, berarti 3,93. Kita bulatkan 2 desimal. Ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11. Berarti kali 10 pangkat negatif 11. Kesimpulannya bisa kita simpulkan. Untuk bilangan antara 0 dan 1, caranya yaitu kita dengan menggeser ke arah kanan. Nah, ke arah kanan sehingga nanti pangkatnya dalam bentuk pangkat bulat negatif. Nah, kita berikan contoh soal lagi anak-anak agar lebih paham. Contoh yang pertama, ubah ke bentuk baku. Misalkan yang A, 467 kali 10 pangkat negatif 8. Bentuk ini sudah baku belum? Belum. Kenapa? Karena yang A-nya ini adalah bilangan ratusan, bilangan lebih dari 10. Berarti ini belum baku. Maka ini harus kita ubah menjadi bentuk baku. Yang bentuk yang pertama 467 ya. Ini saya beri warna merah yang perpangkatan. Yang 467 ini harus kita ubah menjadi bentuk baku dulu. Bertahap, berarti 4,67 kali 10 pangkat 2. Karena dari sini digeser ke kiri 2 langkah. Kemudian baru kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 8. Hasilnya adalah, nah, berarti yang perpangkatan ini dikali pangkatnya dijumlah. Hasilnya adalah 4,67 kali 10 pangkat negatif 6. Ini bentuk baku dari bentuk soal yang ini. Kemudian soal yang berikutnya, yang B, 0,00578 kali 10 pangkat 10. Bentuk bakunya pertama kita ubah dulu yang 0, ya. 0, berarti nanti menjadi 5,78 kali 10 pangkat negatif 3. Kan ini bergeser ke arah kanan 3 langkah. Kemudian baru kita kalikan dengan 10 pangkat 10. Ya, hasilnya menjadi 5,78 kali 10 pangkat 7. 7 dari negatif 3 sama ditambah dengan 10. Dan yang soal yang kedua, ini soal yang berhubungan dalam penerapan ya. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantungnya. Dalam tiap menit rata-rata jantung itu berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa jantung dalam 1 tahun? 1 tahun ini kita hitung dalam bentuk 365 hari. Ini dijawab dalam bentuk notasi ilmiah ya. Untuk menjawab ini maka kita hitung dulu ya, total detak jantung selama 1 tahun. Berarti ini
ada hitungan jam, ada hari, kemudian dalam 1 tahun. Ya. Dalam tiap menitnya adalah 70. Kita hitung banyak detak jantung selama setahun, maka 70 dikalikan 1 jamnya itu ada 60, dikalikan 1 hari ada 24 jam, kali 365. Artinya 60 itu menunjukkan jam, 24 itu menunjukkan hari, 1 hari, 365 itu menunjukkan 1 tahun. Kemudian hasilnya kalau kita hitung adalah 36.792.000 kali. Sangat besar sekali jantung kita ini berdetak selama sebanyak ini. Maka mari kita syukuri nikmat Allah, nikmat Tuhan. Ya, kita jaga kesehatan. Kemudian ini kita buat dalam bentuk baku, ya. Notasi ilmiahnya 3,6792 kali 10 pangkat 7 kali. Ini adalah banyak detaknya. Berapa liter yang dipompa? Banyak darah yang dipompa. Berarti ini hasilnya ini kita kalikan dengan rata-rata memompanya 7 kali 10 pangkat negatif 2. Berarti 3,6792 kali 10 pangkat 7 dikali dengan 7 kali 10 pangkat negatif 2. Bentuk ini kita kelompokkan dulu ya. Yang 3,6792 dikali dengan 7. Kemudian yang pangkat sama pangkat, hasilnya adalah 25,7544 kali 10 pangkat 5. Ini belum baku. Nah, belum notasi ilmiah. Berarti kita ubah dulu yang 25,7544 ini menjadi 2,58 ya. Ini kita langsung kita bulatkan. Jadi 2,5754 karena di belakang 7 itu 5 maka 8. Yang 7 naik 1 menjadi 8 kali 10 pangkat 1 karena mengalami penggeseran kiri kali 10 pangkat 5 sehingga hasil akhirnya adalah 2,58 kali 10 pangkat 6 liter darah yang dipompa selama 1 tahun. Nah, inilah soal-soal yang berhubungan dengan bentuk baku atau notasi ilmiah. Semoga anak-anak paham, tetap semangat belajar darinya, dan ini nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.